Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang energi baru terbarukan untuk mata kuliah mesin konversi energi. Sebelumnya yang akan kami bahas yaitu turbin uap. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan dulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Beni Senivani Alkeset, ada Dava Alfian Iswandi, Putra Gusti Perdana, dan Raka Chandra Hendrayana. Sejarah turbin uap. Ide dari turbin uap mula-mula timbul pada kira-kira 120 tahun yang lalu oleh orang yang bernama Hero dari Alexandria yang mulanya membuat prototipe turbin uap. Instalasi ini terdiri dari sebuah bejana yang berisi air yang dipanaskan dengan dapur pemanas. Uap yang terjadi dimasukkan ke dalam bola penampung uap, dipancang pada tiang yang berporos sehingga bola dapat diputar. Pada bola terdapat beberapa pipa pemancar. Akibatnya, keluarnya uap melalui pipa pemancar tersebut, berputarlah bola itu disebabkan adanya reaksi uap yang keluar. Pada tahun 1890, seorang insinyur Swedia bernama Gustav de Laval membuat turbin satu tingkat dengan kapasitas 5 HP. Berhasil pembuatan turbin uap ini pada tahun 1870. Mula-mula ia membuat eksperimen dengan pipa pemancar, tapi bukan untuk turbin uap, tetapi untuk pengeringan pasir. Ia menghitung besarnya uap dari tekanan tinggi menjadi kecepatan tinggi. Sebagai alat ekspansi digunakan nozzle, kemudian konvergen divergen nozzle. Melalui beberapa percobaan tentang nozzle, ia melihat tenaga reaksi dari pesawat Hero. Ia sangat tertarik dengan itu, kemudian dia membuat roda berputar. Dari tenaga putar ini, ia teringat kejadian masa lalu dalam beberapa hasil percobaannya. Dampak revolusi industri pada sistem turbin uap. Revolusi industri 1.0 yang secara bertahap menggantikan tenaga hewan dan manusia beralih ke tenaga mesin. Tak bisa dipungkiri perubahan yang radikal dan cepat atas perkembangan manusia dalam membuat peralatan kerja untuk menambah hasil produksi atau hasil industri. Hal ini menjadikan bangsa-bangsa Eropa semakin mudah melakukan ekspansi, bahkan mengukuhkan penjajahannya terhadap bangsa-bangsa di Afrika dan Asia, dan merubah tatanan bangsa Eropa di mana kaum orang kaya bermunculan tanpa harus mempunyai faktor produksi seperti lahan pertanian yang luas umumnya dimiliki oleh para bangsawan dan tuan rumah. Revolusi Industri 2.0 tidak lepas dari jasa ilmuwan, penemuan tenaga listrik dari Tesla, pengembang arus listrik bolak-balik atau AC. Di lain pihak, Edison mengembangkan arus listrik secara searah atau DC. Penemuan dua ilmuwan ini pada akhirnya saling melengkapi satu sama lain, mewarnai perkembangan revolusi Industri 2.0 dimulai pada tahun 1870 hingga 1914. Revolusi Industri 3.0. Apabila revolusi industri 1.0 dipicu oleh mesin uap, revolusi industri 2.0 dipicu oleh tenaga listrik. Revolusi industri 3.0 diawali dengan ditemukannya mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Peranan manusia lambat laun mulai berkurang dengan sistem robotik dan komputerisasi. Revolusi Industri 4.0. Konsep ini pertama kali digunakan publik dalam pameran industri Hannover Messe di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Revolusi Industri 4.0 adalah tren dunia industri yang mengkombinasikan dua teknologi, yaitu otomasi dan siber. Pada tahap ini, teknologi manufaktur sudah pada tren otomasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem siber, fisik, Internet of Things atau IoT, cloud computing, dan cognitive computing. Prinsip kerja. Prinsip kerjanya itu, uap masuk ke dalam turbin melalui nozzle. Di dalam nozzle, energi panas dari uap dirubah menjadi energi kinetis, dan uap mengalami pengembangan. Lalu tekanan uap pada saat keluar dari nozzle lebih kecil daripada saat masuk ke dalam nozzle. Akan tetapi, sebaliknya kecepatan uap keluar nozzle lebih besar daripada saat masuk ke dalam nozzle. Uap yang memancarkan keluar dari nozzle diarahkan ke sudut-sudut turbin yang berbentuk lengkungan dan dipasang di sekelilingi roda turbin.
Uap yang mengalir melalui celah-celah antara sudut turbin itu dibelokkan ke arah mengikuti lengkungan dari sudut turbin. Perubahan kecepatan uap ini menimbulkan gaya yang mendorong dan kemudian memutar roda dan poros turbin. Jika uap masih mempunyai kecepatan saat meninggalkan sudut turbin, berarti hanya sebagian yang energi kinetis dari uap yang diambil oleh sudut-sudut turbin yang berjalan. Supaya energi kinetis yang tersisa saat meninggalkan sudut turbin dimanfaatkan, maka pada sudut turbin dipasang lebih dari satu baris sudu gerak. Sebelum memasuki baris kedua sudu gerak, maka antara baris pertama dan baris kedua sudu gerak dipasang satu baris sudu tetap yang berguna untuk mengubah arah kecepatan uap supaya uap dapat memasuki ke baris kedua sudu gerak dengan arah yang tepat. Kecepatan uap saat meninggalkan sudu gerak yang terakhir harus dapat dibuat sekecil mungkin agar energi kinetis yang tersedia dapat dimanfaatkan sebanyak mungkin. Dengan demikian, efisiensi turbin menjadi lebih tinggi karena kehilangan energi relatif kecil. Heat heater. Pada boiler, heat heater adalah salah satu bagian boiler yang berfungsi untuk memanaskan kembali uap air keluaran turbin uap tingkat pertama, sehingga kembali menjadi uap superheat. Uap reheat akan kembali menyimpan energi panas untuk digunakan pada turbin uap tingkat selanjutnya. Heat heater menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai efisiensi thermal siklus Rankine. Diagram TS di atas adalah diagram siklus Rankine ideal, standar, tanpa digunakannya konsep heater. Uap superheat keluaran boiler hanya sekali aliran saja melalui sudu-sudu turbin dan berakhir dengan proses kondensasi di kondensor. Siklus Rankine yang dilengkapi dengan heat heater akan memiliki minimal 2 tingkat turbin uap, turbin tekanan tinggi dan turbin tekanan rendah. Uap keluaran turbin tekanan tinggi yang biasa dikenal dengan istilah uap cold reheat memiliki tekanan dan temperatur yang lebih rendah daripada uap utama atau disebut main steam sebelum masuk ke turbin. Sekalipun tekanan uap cold reheat cukup mengalami penurunan yang besar, namun masih belum mencapai titik saturasinya. Sehingga jika uap ini dipanaskan kembali, ia akan kembali menjadi uap superheated. Oleh karena itu, uap cold reheat yang keluar dari turbin tekanan tinggi selanjutnya dikembalikan ke boiler untuk dipanaskan kembali. Boiler modern yang dilengkapi dengan pipa-pipa heat heater didesain khusus sehingga uap heat heater akan menyerap panas sama seperti uap main steam. Uap reheat heater atau biasa disebut juga dengan uap hot reheat akan mencapai temperatur sama dengan uap main steam. Untuk mencapai hal ini, pipa-pipa heat heater akan ditempatkan tidak jauh dari pipa-pipa final superheater. Lebih jelasnya, mari kita simak diagram boiler supercritical berikut. Oke, gimana teman-teman? Dari penjelasan kami, apakah sudah mengerti atau kalian bisa ambil poin pentingnya, bisa kalian catat di buku catatan kalian, teman-teman? Atau barangkali ada yang mau kalian tanya, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe ya guys.
Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.